Kecelakaan di pabrik lo bulan lalu lo sebut human error. Kasih SP. Selesai, gue tantang lo. Itu cuma solusi sementara, akar masalahnya masih bersembunyi. Coba lo ingat-ingat, kalau ada hampir celaka atau kecelakaan di tempat lo, reaksi pertama biasanya apa? Si A ceroboh, si B kurang hati-hati, kita cepet-cepet nyalain orang. Padahal, human error itu bukan jawaban. Bro, itu cuma gejala. Kalau kita berhenti di human error, kita nggak pernah nemuin penyakitnya, cuma ngobatin demamnya doang. Padahal dalam tubuh lagi ada infeksi yang serius. Nah, investigasi yang serius tuh pakai yang namanya RCA root cause analysis. Ini beda jauh sama sekedar cari-cari siapa yang salah. RCA tuh kayak detektif yang lagi buka kasus pembunuhan. Kita nggak berhenti di siapa pembunuhnya, kita harus tahu kenapa dia bisa masuk, kenapa security-nya lengah, kenapa sistem alarmnya mati. Intinya, kita bongkar sistemnya, bukan sekedar nunjuk orangnya. Metode paling simple buat RCA adalah 5 why. Tapi banyak yang salah pakai. Contoh, kasus tukang las jatuh dari scaffolding. Kenapa jatuh? Karena papan pijakannya patah. Kenapa patah? Karena udah lapuk. Kenapa nggak diganti? Nggak ada yang ngecek. Kenapa nggak ada yang ngecek? Nggak ada jadwal inspeksi scaffolding. Nah, baru di why keempat atau kelima lo dapet akar masalahnya. Sistem inspeksinya yang bolong, bukan cuma papannya yang lapuk. Ini penting banget. Brand penyebab langsung sama akar masalah. Analoginya gini. Lo lihat ada genangan air di lantai penyebab langsung. Lo lap, bersihin. Besoknya genangan lagi. Itu karena lo nggak pernah ngecek pipa yang bocor di atasnya akar masalah. Dalam kasus kecelakaan, penyebab langsung itu kayak tindakan atau kondisi gak aman yang kelihatan. Akar masalah itu ada di balik layar. Kebijakan perusahaan, prosedur yang gak jelas, atau budaya kerja yang buruk. Nah, kalau lo udah nemu akar masalahnya, lo bisa bikin rekomendasi yang tepat sasaran. Jangan cuma ingatkan karyawan untuk lebih hati-hati. Itu mah gak ngefek. Contoh rekomendasi yang benar. Buat jadwal inspeksi scaffolding mingguan, sediakan tangga alternatif biar gak manjat-manjat. Atau ganti material papan scaffolding dengan yang anti lapuk. Preventive action hanya kena ke sistem, bukan ke orangnya. Biar hasil investigasi lo diterima auditor dan benar secara aturan, lo butuh template laporan yang sesuai sama PP 50/2012 tentang SMK 3. Minimal, laporan lo harus punya kronologi kejadian fakta, bukan opini, penyebab langsung, akar masalah, dan rekomendasi perbaikan lengkap dengan penanggung jawab dan deadline. Jangan lupa lampirin bukti foto dan wawancara. Yang penting, investigasi bukan buat nyari kambing hitam, tapi buat sistem kita jadi lebih kuat. Jadi, lain kali kalau ada kejadian, tahan dulu jari lo buat nulis berita acara. Jangan sebut human error dulu, tanya 5 why sampai dalam. Lo punya pengalaman unik pas investigasi kecelakaan, atau nemu akar masalah yang super tersembunyi? Share di kolom komentar, biar kita semua belajar dari kasus nyata di lapangan.